balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Beauty. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Ukuran atau durasi, sebenarnya yang bisa buat wanita puas itu apa sih? Yang mana? Durasi atau ukuran? Banyak banget anggapan kalau kepuasan perempuan itu terkait dengan ukuran dan juga durasi. Katanya, ukuran yang besar itu disebut-sebut bisa menjadi titik kepuasan perempuan. Nah, sebenarnya benar nggak sih? Gimana sih dari sudut pandang perempuan itu? Apakah memang benar durasi ataupun kayak ukuran itu bisa menjadikan kepuasan perempuan di atas ranjang? Nah, terkait masalah ini itu nggak jarang ya teman-teman kalau laki-laki tuh kayak berlomba-lomba untuk memperbesar alat vitalnya. Nggak heran kalau laki-laki tuh melakukan berbagai macam cara supaya punyanya dia itu bisa besar, bisa panjang, terus juga supaya mungkin diameternya bertambah ataupun kayak gimana caranya supaya dia itu bisa mempunyai durasi performa yang bagus. Dan mungkin nggak sedikit juga ya laki-laki yang kayak misalnya dia tuh nggak pede dengan ukurannya dia, terus dengan durasi permainannya dia gitu. Sampai-sampai laki-laki tuh kayak melakukan misalnya operasi untuk memperbaiki ukuran ataupun kayak menambah ukuran, dan hal itu ditujukan supaya laki-laki tuh terlihat lebih perkasa. So, betulkah ukuran bisa menjamin kepuasan wanita di atas ranjang? Oke, di sini aku mau jelasin ya teman-teman, kalau dari segi pandang perempuan ya, dari sisi perempuan sebenarnya ya, ini kayak aku mewakili aja gitu. Aku udah tanya ke beberapa teman aku yang perempuan, terus kita juga sempat sharing ya, bahwa ternyata ukuran itu kayak nomor sekian untuk kepuasan. Jadi nggak melulu semuanya tentang ukuran. Tapi teman-teman, ini mungkin setiap individu ataupun setiap wanita itu berbeda ya. Karena sejatinya kegiatan seperti ini ya, hal seperti ini itu kayak relatif. Masing-masing pasangan itu beda-beda. Mungkin tergantung perspektifnya dia sama ranjang gitu. Mungkin ada yang suka gede, ada yang suka kecil, dan ada yang mungkin dia mempermasalahkan ukuran, dan ada juga yang enggak gitu. Jadi tingkat kepuasan ranjang itu balik lagi sama individunya masing-masing ya, karena tergantung perspektifnya dia itu gimana. Jadi ukuran alat vital itu kayak nggak semata-mata menjadi patokan kepuasan bagi perempuan ya, karena ada beberapa faktor yang lain yang bisa benar-benar menunjang kepuasan wanita di ranjang. Jadi kalau perempuan itu mungkin dia ada ya yang sukanya gede, terus sukanya yang diameter gede ataupun yang panjang gitu ya. Tapi ini balik lagi sih sama perempuan itu, karena ya benar, karena kalau aku bilang ukuran itu nggak serta-merta menjadi fokus utama kebahagiaan ranjang tuh ya, karena gini, kalau bagi perempuan dia kalau terlalu besar juga itu nggak enak, karena nanti akan menimbulkan sakit dan kayak nggak nyaman gitu loh. Jadi kayak sesuai sama porsi vaginanya dia gitu. Jangan kayak misalnya dia kepengennya yang panjang nih, terus dia juga kepengennya yang besar, yang diameternya besar, tapi liang vaginanya dia tuh kayak kecil, terus juga kayak dangkal, kan nggak mungkin ya, mau dipaksa masuk semua juga nanti jebol kan. Oke, terus kayak terkait sama kepuasan ranjang ya bagi perempuan itu, kalau menurut aku ya, dan juga kayak hasil diskusi aku sama teman-teman aku gitu, itu untuk ranjang itu perempuan kayak lebih mementingkan performa sih. Jadi kayak segala bentuk perlakuan suami atau pasangan kita di ranjang itu yang bikin perempuan itu kayak meleleh. Kayak gimana ya, kayak feel-nya tuh dapet banget. Karena aku udah tekanin, aku udah banyak bilang sama teman-teman ya, kalau perempuan itu kayak main perasaan gitu. Jadi kalau dia mau diajak berhubungan tapi perasaannya tuh nggak dapet, ya nggak bakal bisa puas gitu loh. Jadi teman-teman, kalau misalnya perempuan disuruh milih ya, mungkin dia akan milih ukuran yang biasa-biasa aja.
Karena kan aku udah bilang tadi kalau kegedean juga nggak enak. Jadi mungkin yang sedang-sedang aja. Tapi bagi kalian yang mungkin punyanya gede dan panjang, itu nggak usah minder, nggak apa-apa. Pokoknya semuanya itu udah didesain sedemikian rupa. Nah, jadi teman-teman, untuk lubang perempuan ya, itu sebenarnya kayak menyesuaikan untuk si yang pertama kali masuk gitu. Jadi mungkin kalau yang pertama kali masuk dia ukurannya gede, ya mungkin akan seterusnya seperti itu. Dan ingat ya teman-teman, sekali lagi bahwasanya vagina itu elastis. Jadi dia akan menyimpan bentuk ukuran yang terakhir kali masuk. Nah, terus berapa sih durasi yang ideal untuk berhubungan badan? Nah, ini kayak sering banget ya pertanyaan ini tuh kayak ada di DM Instagram aku gitu. Teman-teman, sebenarnya nggak ada durasi patokan yang ideal. Jadi kayak antara pasangan satu dengan pasangan yang lain tuh mungkin berbeda dan mungkin relatif nggak sama gitu ya. Ini tergantung kamu mulainya tuh kapan gitu ya. Jadi mungkin kisaran waktu setengah jam lah, itu udah bisa dikatakan ideal. Cuman kalau misalnya kamu kamu tuh lebih suka bermain tanpa basa-basi nih, maksudnya kayak foreplay yang lama ataupun kayak pemanasan yang lama tuh kamu udah dapat feel-nya, ya oke-oke aja. Karena kan balik lagi ya, kepuasan itu adalah milik kamu berdua gitu, milik kalian berdua. So ya udah nikmatin aja durasi dan performa yang kamu berikan sama pasangan kamu. Oke teman-teman, durasi yang ideal itu tergantung seberapa lamanya kamu memulai proses hubungan itu. Mungkin dari foreplay ya, kamu pemanasannya gimana, mungkin dari ciumannya, terus dari melanjut ke sesi-sesi berikutnya sampai terjadi hubungan itu. Teman-teman, di penelitian juga disebutkan bahwasanya dengan durasi 10 menit itu sudah cukup banget untuk perempuan bisa merasakan orgasme. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin sedang berlatih saat ini dan durasinya belum mencapai nih 10 menit gitu, coba dibiasakan ya, terus berlatih ya. Sekali lagi karena semua itu dikendalikan sama pikiran. So, jangan kebanyakan nonton film-film yang seperti itu, karena itu bakalan ngedistract otak kalian. Berlatih aja ya. Caranya kalian bisa searching ataupun pakai metode yang 2 detik yang waktu itu udah pernah aku bahas. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga Instagram aku, Betty Monster. Bye-bye, sampai ketemu di video aku selanjutnya.